Assalamualaikum semuanya. Video ini merupakan tugas mata kuliah Bank dan Sistem Keuangan Islam, Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina yang disusun oleh kelompok 10 yaitu Winda Ningsih, Gendis Kirana, Randy Sukmawan, dan Igusti Ayu. Dalam video ini, kami berkesempatan untuk membahas sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia dari segi regulasi dan institusi. Latar belakang perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang sangat pesat dan ikut meramaikan perbankan di Indonesia. Meskipun disebut sebagai pendatang baru, namun nyatanya perbankan syariah dapat berkembang dengan pesat karena didukung dengan status masyarakat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama muslim, maka kehadiran bank syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat. Perkembangan regulasi bank syariah di Indonesia sudah dimulai semenjak tahun 1974 sampai 76 dengan sudah adanya pembahasan dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, terkendala beberapa hambatan seperti UU yang tidak sejalan, konsep syariah yang berkonotasi ideologis, dan masih mempertanyakan siapa yang akan menaruh modal. Pada tahun 1990, tepatnya pada bulan Agustus, diadakan musyawarah nasional yang membahas lebih mendalam oleh MUI, yang kemudian membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, tepatnya 1 November, Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan lahir sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dana awal BMI berasal dari Presiden, Wakil Presiden, 10 Menteri Kabinet Pembangunan 5, dan yayasan-yayasan lain. Pada tahun 1992, tepatnya 1 Mei, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi di Indonesia. Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada undang-undang tersebut, pasal 13 ayat C menyatakan bahwa salah satu bank perkreditan rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terbitnya PP nomor 72 tahun 92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 Oktober 92 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 119 tahun 1992. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Namun, karena keberadaannya belum bisa menjangkau masyarakat Indonesia, dibentuklah lembaga-lembaga mikro syariah yang disebut Baitul Mal Watamil atau BMT. Bank Muamalat Indonesia mensponsori berdirinya asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Tafakul Indonesia atau STI, dengan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Pada tahun 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang reksadana syariah, yang kemudian diikuti dengan berdirinya reksadana syariah oleh PT Reksadana Investment Management. Pada tahun 1998,
lahir UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan. Lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 diikuti sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan ini juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat lagi bagi pengembangan syariah dan juga memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah di Indonesia. Antara lain dengan adanya izin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2008, tepatnya 16 Juli 2008, UU Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah disahkan dan semakin memberikan landasan hukum pada industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah. Lembaga baru diperkenalkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 antara lain menyangkut spin-off atau pemisahan UUS baik secara sukarela maupun wajib dan tentang Komite Perbankan Syariah. Selain itu, dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 ini, PBI atau Peraturan Bank Indonesia secara khusus menjadi pelaksana tentang perbankan syariah hingga saat ini, di antara lain PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. PBI Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah. PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bank syariah. PBI Nomor 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI Nomor 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Dan PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Pada pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ditentukan bahwa Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada prinsip syariah sebagaimana yang difatwakan oleh MUI.
Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Pada tahun 1992 sampai 1999 hanya ada satu bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kemudian tahun 2000 sampai 2003 Bank Umum Syariah bertambah, yaitu Bank Syariah Mandiri. Kemudian tahun 2004 sampai dengan 2007 bertambah Bank Syariah Mega Indonesia. Pada tahun 2010 sampai 2015 bertambah 6 bank, yaitu Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, dan BTPN Syariah. Perkembangan kelembagaan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 13, unit usaha syariah adalah 21, jumlah bank perkreditan rakyat syariah adalah 167, dan dengan jaringan kantor sebanyak 2.610. Pada tahun 2018, jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 14, unit usaha syariah adalah 20, jumlah bank perkreditan rakyat syariah adalah 167, dengan jaringan kantor sebanyak 2.724. Pada tahun 2019, jumlah bank umum syariah di Indonesia adalah 14, jumlah unit usaha syariah adalah 20, jumlah bank perkreditan rakyat syariah adalah 164 dengan jaringan kantor sebanyak 2.746. Pada tahun 2020, jumlah bank umum syariah adalah 14, jumlah unit usaha syariah adalah 20, jumlah bank perkreditan rakyat syariah adalah 163 dengan jaringan kantor berjumlah 3.053. Akhirnya, pada tahun 2021, jumlah bank umum syariah adalah 12, jumlah unit usaha syariah adalah 21, jumlah bank perkreditan rakyat syariah adalah 165 dengan jaringan kantor total 3.107. Market share bank syariah Indonesia pada tahun 2017 adalah 5,78%, 2018 5,96%, 2019 5,95%, 2020 6,51%, dan pada tahun 2021 6,52%. Tantangan dan peluang perbankan syariah di Indonesia. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia antara lain belum memiliki diferensiasi model bisnis atau produk yang signifikan, literasi dan inklusi keuangan yang masih rendah, fokus pada tujuan bisnis, kualitas SDM yang kurang optimal, dan kualitas teknologi informasi yang tidak memadai. Peluang yang dimiliki oleh industri perbankan syariah di Indonesia antara lain pesatnya perkembangan ekonomi dalam industri halal, semakin meningkatnya kesadaran beragama di Indonesia, dan pesatnya kemajuan digital dan teknologi. Strategi-strategi yang dapat dilakukan bank syariah di Indonesia untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dimiliki oleh industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain memiliki keunikan model bisnis atau produk yang berdaya saing tinggi, mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,
mengintegrasikan fungsi keuangan syariah dan konvensional, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan kualitas teknologi informasi yang mutakhir. Demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 10 mengenai sejarah perbankan syariah di Indonesia dari segi regulasi dan institusi. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman terkait sejarah perbankan syariah nasional ya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam sehat selalu semuanya. Kami, Winda, Kirana, Randy, dan Mita pamit. Assalamualaikum.